Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di 1-2 harian menjadi murid. Nah, kalau kemarin kita bahas tentang kejadian 4 ayat 1 sampai 16, hari ini kita bakal lanjutin dari ayat 17 sampai 26 nih teman-teman. Nah, seperti biasa aku akan bacain bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini dulu ya. Kejadian 4 ayat 17 sampai 26. Keturunan Kain, Set, dan Enos. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok, menurut nama anaknya. Bagi Henok lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakan Mehuyael, dan Mehuyael memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lamek. Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapak orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal, dialah yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Berkatalah Lamek kepada 2 istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Ada bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Ya, demikian bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Dan sekarang ayo kita langsung masuk ke 1-2 ya teman-teman. Nah guys, kemarin kan kita udah baca nih cerita tentang Kain yang pergi. Nah, waktu pergi itu dia sebenarnya bersama pendamping nih, seorang istri yang setidaknya menjadi mitra di pengasingannya. Dan mereka bersetubuh karena udah nikah ya guys, jadi udah boleh. Lalu mereka punya anak. Nah, saat dalam pelarian itu dia membangun sebuah kota guys. Maka pas anaknya lahir di kota yang sedang ia bangun itu, diberilah nama yang sama dengan kota yang dibangunnya, yaitu Henok. By the way guys, jangan ngebayangin kota itu kayak Jakarta gitu ya. Waktu itu, kota adalah satu wilayah yang dibatasi dengan benteng, tertutup dengan tembok untuk pertahanan orang yang tinggal di dalamnya. Kita lihat ya, si Kain ini udah mulai membangun benteng. Ada motif ketakutan gitu dalam hati Kain, sebab itu dia membuat perlindungan dengan benteng itu guys. Ia tentu tidak lupa, ia pergi dengan tangannya yang berlumuran darah Habel saudara laki-lakinya. Dan dia udah bersiap-siap in case ada tangan-tangan yang akan melawan dia. Ya misalnya dengan cara menyerang gitu guys. Pasti kalian nanya, loh siapa ya istri Kain? Emang waktu itu Tuhan nyiptain manusia lain selain Adam dan Hawa? Guys, jawabannya itu sama ya kayak sate kemarin. Kemungkinan adalah anak-anak Adam yang lain. Sekarang mah udah gak boleh ya pernikahan sekandung. Tapi dulu boleh banget karena gak ada manusia lain. Nanti mulai ada banyak manusia, tradisi menikahi saudara kandung akhirnya mulai berkurang dan akhirnya sampai gak ada lagi guys. Gitu. Nah lalu di ayat 18, Henok kan beranak pinak, punya anak, cucu, buyut dan seterusnya sampai pada Lamek. Nah, keturunan Henok ini mengambil nama berakhiran El, seperti contohnya Mehuyael, Metusael, gitu guys. Nah, zaman itu manusia itu menyebut Tuhan dengan sebutan El, yang artinya perkasa. Nah, zaman itu kata El juga punya arti lain, yaitu pahlawan atau penguasa dan kekuatan. Jika kata El diterapkan pada sebutan Tuhan, maka artinya yang berkuasa. Gitu teman-teman. Nah lalu di ayat 19, Lamek mengambil 2 istri. Namanya adalah Ada dan Zila. So guys, inilah pertama kali orang melanggar hukum pernikahan punya istri 2. Nah lalu di ayat 20, Zila melahirkan Yabal dan Yubal. Yabal adalah bapak bagi orang-orang yang tinggal di tenda-tenda. Artinya, Yabal itu mengajar para gembala zamannya untuk tinggal di dalam tenda nih. Lalu mereka yang pada waktu itu hidupnya nomaden, bisa dengan mudah pindah-pindah lokasi dan menginap di tenda dengan aman. Kenapa sih kok mereka pindah-pindah, mungkin kalian nanya. Nah, jika saat itu mereka hidupnya dari hasil ternak, mereka mencari tempat mengembalakan ternaknya yang ada padang rumput teman-teman. Nah bayangin aja nih, mereka tinggal di suatu padang rumput, sebut aja di kota A gitu. Kan pasti lama-lama rumputnya habis ya.
Belum sempat numbuh rumputnya, tapi ternaknya udah butuh makan. Maka dari itu mereka harus berpindah-pindah tergantung dari rumput yang ada, guys. Nah, lalu di ayat 21, si Yubal, ia menemukan alat musik kecapi dan suling, harpa dan juga pipa juga nih. Nah, kemungkinan guys, Sila, ibunya Yabal dan Yubal ini adalah penyanyi dan darah seninya itu jatuh ke Yubal gitu guys. Nah, lalu di 23-24, sebenarnya bagian ini agak nggak jelas guys. Siapa gitu yang dibunuh? Karena nggak ada keterangan gitu informasi orangnya secara spesifik siapa yang membunuh. Juga kapan dia ngebunuh orangnya. Dan juga alasannya apa gitu sampai harus banget bunuh orang. Nah, jadi guys, ada tafsiran yang mengatakan kemungkinan itu Lamek memanggil dua istrinya dan dia mengaku kayak menikahi dua orang sekaligus itu salah sebenarnya. Dia memperkenalkan poligami dan karena itu Lamek takut ada dosa berat yang akan menimpanya. Karena itu dia bilang ke istrinya, Kain kan membunuh saudaranya. Ia dihukum, namun demikian Tuhan Allah membiarkan dia hidup dan membangun kota dan beranak cucu. Sedangkan aku kan gak membunuh saudaraku. Well, memang menikah dengan dua orang itu salah. Tapi kan gak seberat membunuh saudara kayak Kain gitu guys. Jadi kira-kira statement ayat 23 ini seperti pembelaan dan pembenaran perilakunya si Lamek karena menikah dengan dua istri gitu guys. Itulah manusia sejak jatuh dalam dosa. Ngeles aja kerjanya ya teman-teman. Nah, lalu di ayat 25 muncul Adam lagi nih guys. Ya ini mau ngingetin peristiwa saat Kain membunuh saudaranya, Habel. Nah, kematian Habel ini kan membawa kesedihan nih untuk Adam dan Hawa. Kematian Habel juga mengingatkan dan menegur mereka akan ketidaktaatan yang bertampak pada dosa yang dilakukan anaknya. Karena ketidaktaatan mereka pada Tuhan telah membuat dosa dan kematian masuk ke dalam dunia nih. Lalu mereka disadarkan berdasarkan peristiwa itu, mereka kehilangan dua putranya sekaligus teman-teman. Habel sudah mati dan Kain pergi ke tanah Nod. Nah, ini kayak kehilangan putra dalam sehari guys. Gimana coba perasaan Adam dan Hawa? Pasti sedih, menyesal, dan masih banyak lagi ya guys. Nah, pada akhirnya ada kelegaan Adam dan Hawa karena Tuhan berkenan memberi mereka anak lagi untuk membangun keluarga nih. Lalu Hawa bilang, Tuhan telah memberikan putra lagi sebagai pengganti Habel. Mereka memberi namanya Set yang artinya yang ditetapkan. Nah, lalu di ayat terakhir, di ayat 26, dari Set lahir juga seorang putra nih, diberi nama Enos. Nah, saat itu manusia mulai memanggil nama Tuhan. Well guys, bukan berarti nama Tuhan gak pernah sama sekali disebut sebelum Enos ya. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya ada para penyembah Tuhan. Mereka mulai menyembah Tuhan, bukan hanya bersama keluarga mereka aja, tapi dalam pertemuan umum. Pertemuan umum untuk ibadah dengan kusyuk. Oke guys, jadi sekian aja firman Tuhan untuk hari ini. Seperti biasa, sekarang aku mau kalian buat merefleksikan firman Tuhan tadi. Kan hari ini kita belajar banyak nih. Yang pertama, Tuhan beranugerah atas Kain karena ia masih diberi kehidupan. Namun ya begitu guys, demikian konsekuensi dosa masih mengejarnya. Yaitu kesadaran dia bersalah, perasaan bersalah, dan juga rasa takut tuh masih mengejar-ngejar dia gitu. Nah, yang kedua, Tuhan beranugerah nih dengan cara menghadirkan Enos. Dan mulai saat itu manusia beribadah kepada Tuhan di ruang publik dan bersama-sama dengan kusyuk. Nah, lalu apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita terkait dengan perikop ini nih guys? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kasih setia Tuhan itu besar dan melampaui dosa kita. Lalu yang kedua, kita harus beribadah dengan benar. Kita harus menjadi penyembah Tuhan karena menyadari anugerah Tuhan itu cukup buat kita. Nah, lalu pertanyaan reflektif untuk hari ini, gimana caranya kamu menyadari kasih setia Tuhan yang besar dalam hidupmu? Nah, seperti biasa teman-teman boleh jawab sendiri atau mungkin dalam hati juga boleh. Tapi kalau teman-teman mau komen di bawah juga boleh banget ya. Jadi sekian aja satu teduh untuk hari ini. Aku harap teman-teman bisa belajar banyak ya. Ayo sekarang kita berdoa ya teman-teman. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan tolonglah aku untuk dapat menjadi penyembah yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tetap semangat ya guys, Tuhan Yesus beserta kita. Goodbye and see you in the next video.